Di antara deretan tokoh besar yang lahir dari peradaban Tiongkok kuno, nama Sun Tzu atau Sun Zi, sebagaimana disebut dalam bahasa Mandarin, berdiri tegak sebagai simbol kebijaksanaan militer dan strategi kehidupan. Ia dikenal bukan hanya sebagai seorang jenderal ulung, tetapi juga sebagai penulis karya abadi The Art of War, sebuah kitab strategi yang tak hanya membentuk pola pikir peperangan di masanya, melainkan juga memengaruhi dunia hingga hari ini, dari ruang perang kuno hingga ruang rapat modern. Dari medan tempur hingga strategi bisnis global, ajaran Sun Tzu melintasi waktu dan budaya. Namun, siapakah sebenarnya Sun Tzu? Bagaimana perjalanan hidup seorang manusia yang lahir lebih dari 2000 tahun silam mampu meninggalkan warisan yang tetap dianggap relevan? Untuk menjawabnya, mari kita telusuri kisah hidup Sun Tzu, dimulai dari masa kecilnya di Tiongkok kuno, pada era penuh gejolak, hingga puncak kejayaan saat ia menjadi penasihat militer bagi raja, serta bagaimana akhirnya ajarannya menembus batas zaman. Sun Tzu lahir sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, di negara Qi, sebuah wilayah yang kala itu merupakan salah satu negara kuat dalam periode musim semi dan gugur sekitar 770–476 sebelum Masehi. Periode ini dikenal sebagai masa penuh konflik, di mana banyak negara kecil saling berperang demi kekuasaan, wilayah, dan kehormatan. Dalam dunia yang kacau itu, lahirlah seorang anak yang kelak mengubah cara manusia memandang peperangan. Nama aslinya adalah Sun Wu. Sejak kecil, Sun Wu tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai ilmu pengetahuan, filsafat, dan strategi. Qi dikenal sebagai pusat budaya dan pemikiran, tempat banyak sarjana, pemikir, dan ahli strategi berkumpul. Sejak usia dini, Sun Wu menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia gemar membaca, menghafal teks-teks kuno, dan mempelajari taktik perang yang diwariskan generasi sebelumnya. Dalam cerita-cerita kuno, Sun Wu digambarkan sebagai anak yang pendiam, penuh pengamatan, dan selalu berpikir panjang sebelum bertindak. Ia menyaksikan peperangan kecil di sekitar wilayahnya, melihat bagaimana rakyat menderita akibat ambisi para penguasa. Dari sinilah, benih-benih pemikiran Sun Tzu mulai tumbuh. Perang, betapapun kejamnya, haruslah dijalankan dengan bijaksana, efisien, dan sehemat mungkin, demi mengurangi penderitaan manusia. Saat beranjak dewasa, Sun Wu mulai menulis catatan-catatan mengenai strategi. Ia menganalisis pertempuran-pertempuran yang pernah terjadi, menimbang kekuatan dan kelemahan para jenderal, serta menyusun gagasan tentang bagaimana sebuah peperangan seharusnya dijalankan. Perjalanan hidup membawanya keluar dari Qi menuju negara Wu, salah satu kerajaan yang sedang berupaya memperluas pengaruhnya. Wu saat itu diperintah oleh Raja Hel, seorang penguasa ambisius yang ingin menjadikan negaranya kuat menghadapi tetangga-tetangga yang lebih besar, seperti Chu. Disinilah Sun Wu mendapat kesempatan emas. Ia mempersembahkan karyanya yang masih berupa naskah kumpulan 13 bab strategi perang kepada Raja Hel. Karya itu kelak dikenal dengan nama Bing Fa, atau dalam bahasa Inggris The Art of War. Sejarah mencatat sebuah kisah terkenal tentang bagaimana Sun Tzu membuktikan keahliannya kepada Raja Hel. Sang raja, sebelum menerima Sun Tzu sebagai penasihat militer, ingin menguji apakah teori yang ditulisnya benar-benar bisa diterapkan. Raja memerintahkan agar Sun Tzu melatih 180 selir istana sebagai pasukan. Tentu saja, permintaan ini terdengar seperti ejekan. Namun Sun Tzu menerimanya dengan tenang. Ia membagi para selir ke dalam 2 kelompok, menunjuk 2 wanita favorit raja sebagai pemimpin mereka, lalu memberikan instruksi sederhana: berbalik ke kiri, ke kanan, atau menghadap depan sesuai aba-aba. Namun, para selir hanya tertawa dan tidak menuruti perintah. Dengan tegas Sun Tzu berkata bahwa jika perintah tidak dipahami, kesalahan ada pada sang jenderal. Ia pun mengulang penjelasan dengan sabar. Tapi ketika aba-aba berikutnya juga tidak diikuti, ia berkata dengan suara dingin, jika perintah sudah jelas tetapi tidak dipatuhi, maka kesalahan ada pada para perwira. Lalu, di luar dugaan, ia memerintahkan agar kedua pemimpin kelompok selir favorit raja dihukum mati. Raja Hel panik, mencoba mencegahnya, tapi Sun Tzu tetap bersikeras. Hukuman pun dijalankan. Setelah itu, ia menunjuk pemimpin baru. Dan kali ini ketika aba-aba diberikan, seluruh selir bergerak serentak dengan disiplin sempurna. Peristiwa ini, meski terdengar keras, membuktikan bahwa Sun Tzu bukan hanya seorang pemikir, tetapi juga seorang pemimpin yang konsisten. Ia menunjukkan bahwa disiplin, ketegasan, dan keadilan adalah fondasi dalam mengelola pasukan. Raja Hel pun terkesan,
Dan sejak saat itu Sun Tzu resmi diangkat sebagai jenderal dan penasihat militer. Dengan bimbingan Sun Tzu, negara Wu yang kecil berhasil mengalahkan musuh-musuhnya yang lebih besar. Salah satu momen paling gemilang adalah ketika Wu berperang melawan Chu, sebuah negara raksasa yang jauh lebih kuat dalam hal pasukan dan sumber daya. Sun Tzu menggunakan strategi cerdik. Ia tidak menyerang langsung kekuatan utama Chu, melainkan memanfaatkan kelemahan logistik mereka. Ia memimpin pasukan Wu dalam serangan cepat dan terarah, menghantam titik-titik penting yang membuat Chu kehilangan keseimbangan. Dalam beberapa pertempuran, Wu berhasil meraih kemenangan besar, hingga akhirnya mampu menduduki ibu kota Chu. Kemenangan ini menjadikan Sun Tzu dikenal luas. Ia membuktikan bahwa strategi dan kecerdikan dapat mengalahkan jumlah yang besar. Seperti yang ia tulis, kemenangan diraih bukan oleh banyaknya prajurit, melainkan oleh kecakapan dalam mengatur mereka. Kitab The Art of War terdiri dari 13 bab, masing-masing membahas aspek berbeda dari peperangan. Di dalamnya, Sun Tzu menekankan pentingnya perencanaan, disiplin, spionase, penggunaan medan, serta pemahaman psikologi lawan. Namun inti ajaran Sun Tzu adalah, perang terbaik adalah yang dimenangkan tanpa bertempur. Ia mengajarkan bahwa tujuan perang bukanlah penghancuran total, melainkan pencapaian kemenangan dengan kerugian sekecil mungkin. Seorang pemimpin harus memahami kapan menyerang, kapan bertahan, dan kapan mundur. Baginya, fleksibilitas adalah kunci. Air membentuk alirannya sesuai dengan tanah yang dilaluinya. Seorang jenderal membentuk kemenangannya sesuai dengan musuh yang dihadapinya. Ajaran Sun Tzu melampaui konteks militer. Prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dalam diplomasi, politik, bahkan kehidupan pribadi. Karena itulah, The Art of War bertahan sebagai salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Setelah membawa Wu pada kejayaan militer, Sun Tzu perlahan menghilang dari catatan sejarah. Ada yang mengatakan ia memilih pensiun dan kembali ke kehidupan tenang, menulis, dan mengajar murid-muridnya. Ada pula yang berpendapat ia tetap menjadi penasihat sampai akhir hayatnya. Tanggal pasti kematiannya tidak tercatat. Namun diperkirakan ia wafat sekitar akhir abad ke-5 sebelum Masehi. Yang jelas, warisannya jauh melampaui masa hidupnya. Ia meninggalkan bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga sebuah sistem berpikir yang menekankan akal, strategi, dan kebijaksanaan di atas kekerasan semata. Ribuan tahun setelah kematiannya, The Art of War tetap dipelajari. Kaisar-kaisar Tiongkok, jenderal Jepang, hingga Napoleon Bonaparte di Eropa, semuanya terinspirasi oleh karya Sun Tzu. Bahkan pada abad ke-20, tokoh-tokoh seperti Mao Zedong, Douglas MacArthur, dan banyak pemimpin militer modern menjadikan ajarannya sebagai rujukan. Bukan hanya di medan perang, The Art of War kini juga diajarkan dalam sekolah bisnis, diplomasi, hingga psikologi. Prinsip-prinsipnya tentang mengenali musuh, memahami diri sendiri, serta pentingnya adaptasi, relevan dalam dunia yang terus berubah. Kebijaksanaan mengalahkan kekuatan buta, dan kemenangan sejati adalah saat kita menguasai diri sebelum menguasai orang lain. Sun Tzu, si anak dari Qi yang tumbuh di masa kacau, menjelma menjadi filsuf militer terbesar sepanjang masa. Dari naskah 13 bab sederhana lahirlah sebuah warisan yang menembus batas bangsa dan zaman. Ia bukan sekadar jenderal, melainkan guru kehidupan yang mengajarkan bahwa strategi, kedisiplinan, dan kebijaksanaan adalah senjata paling ampuh. Kisahnya menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada jumlah pasukan atau kerasnya pedang, melainkan pada kejernihan pikiran dan kecerdasan dalam bertindak.